그들이 역도들과 내통하지 않았는지 철저히 조사토록 하라. 예, 믿어보시란 말입니다. Halo guys, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Tabib Choi tertembak di samping dadanya. Tabib segera membawanya ke istana dan Ibu Suri mengikutinya. Setelah turun dari tandu, Ibu Suri langsung berlari tanpa menggunakan sepatunya, tanpa memikirkan martabatnya sebagai seorang Ibu Suri. Ibu Suri panik dan menangis dan bertanya terus ke Tabib kenapa dia tidak bangun. Cepat sembuhkan dia tanpa harus pedulikan aku ada di sini. Tabib semaksimal mungkin mengobati Tabib Choi. Dan pelayannya Ibu Suri selalu mengingatkan Ibu Suri, tenanglah, mari kita keluar dari sini. Tidak sepatutnya kita berada di sini. Dan setelah dibujuk, Ibu Suri keluar dan berkata, Yun Kyun, kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Aku akan pastikan hal itu. Adegan kakeknya Dosung dan Menteri Yun bicara. Kakeknya Dosung sepertinya pusing sendiri karena targetnya Ibu Suri yang kena Tabib Choi. Menteri Yun berkata, aku tidak pernah melihat Ibu Suri semarah itu. Lihat tatapannya, aku takut sekali. Kakeknya Dosung menjawab, maka dari itu seharusnya dia marah ke penembak itu, tapi kenapa melampiaskannya ke aku yang tidak bersalah? Menteri Yun berkata, aku mau bertanya kepadamu Tuan, apa benar Anda tidak terlibat dalam hal ini? Karena sepengetahuan saya yang paling ingin dia lenyap adalah Anda Tuan. Kakeknya Dosung menjawab, jangan sembarangan kamu, aku tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Menteri Yun menjawab kembali dengan kemarahannya, saya takut akan ada pertumbuhan blood sebelum putra mahkota dinobatkan, bagaimana ini? Dan kakeknya Dosung khawatir sekali guys ekspresinya. Menteri Yun berkata, baiklah kalau begitu saya akan memerintahkan biro kepolisian untuk menangkap pelakunya. Kemudian pergi keluar. Dan setelah di luar berkata sambil tersenyum, dia melakukannya tapi takut akan akibatnya. Lucu sekali. Kemudian ada pengawal datang berkata bahwa Pangeran Dosung memanggilnya. Setelah bertemu, Dosung langsung bertanya apakah yang melakukannya kakekku Menteri Yun. Dan Menteri Yun diam saja. Sementara Ibu Suri masih panik dan belum mendapatkan kabar dari klinik kerajaan. Dosung datang kemudian berlutut dan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan kakeknya. Aku berjanji hal seperti itu tidak akan terulang kembali. Ibu Suri menjawab, sudah terlambat. Kamu telah melanggar janjimu. Kamu tahu yang kulalui untuk mempertahankan dia biar bisa bersamaku terus. Tapi di depan mataku sendiri aku hampir kehilangan dia. Jadi menurutmu bagaimana dengan perasaanku sekarang? Aku benar-benar ingin melukai kakekmu. Hanya saja aku menahan diri. Jadi aku minta pergi dari sini. Dosung menjawab, apa yang bisa kulakukan sekarang untuk memperbaikinya? Ibu Suri menjawab, berdoa saja agar inspektur kerajaan tetap hidup. Karena kalau terjadi apa-apa dengannya, kalian tidak tahu apa yang kulakukan. Dan Dosung pasrah gaya ekspresinya. Saat Dosung keluar dari ruangan Ibu Suri, Dosung meminta tolong kepada pelayannya. Karena Dosung tahu tidak ada yang mengenalnya lebih dari dia. Dosung meminta tolong bagaimana caranya agar kemarahannya bisa reda dan memberikan kesempatannya lagi. Pelayannya menjawab, jika kamu mau kemarahan Ibu Suri reda, maka kamu harus mengambil segel kerajaan dari ratu dan persembahkan kepada Ibu Suri. Aku akan membujuk Ibu Suri supaya memberikanmu kesempatan lagi. Dosung terdiam mendengarnya. Ligun kembali ke Hanyang dengan sembunyi-sembunyi dari pengawal istana dan bertemu dengan murid kakeknya di suatu rumah sederhana. Mereka sangat menghormati kakeknya Ligun, maka dari itu mereka mencoba membantu Ligun. Mereka menjelaskan walaupun segel kerajaan ada padamu, tapi tetap saja kamu tidak bisa menghentikan mereka kecuali kamu membersihkan namamu Tuan. Apakah Anda sudah punya cara bagaimana membersihkan nama Anda? Dan Ligun menjawab, saya sudah punya rencana.
Setelah itu Sosung juga datang dan berkata, saya minta maaf, saya hanya bisa menyiapkan rumah sederhana ini untuk putra mahkota. Dan Ligun menjawab, tidak apa-apa, saya berterima kasih dan bagaimana keadaanmu? Sosung menjawab, saya baik-baik saja sekarang tuan, berkat perhatianmu. Sosung memberikan informasi tentang tabib Choi telah terluka dan sedang dirawat di klinik istana. Sosung berkata, tabib yang merawatku kebetulan adalah tabib yang merawat raja juga, dan aku tahu di mana dia berada sekarang, supaya putra mahkota tahu bagaimana keadaan raja sekarang. 소인을 치료했던 의원이 주상 전하를 진료했다고 합니다. Dan keesokan paginya, Ligun dan Gapsok menemui tabib itu dan memaksanya berbicara. Tabib itu berkata raja telah diracun, dan kalau tabib itu yang memberikan racunnya berarti dia punya penawarnya juga. Tabib Choi sudah tersadar dan keadaannya sudah mulai membaik. Kemudian Dosung datang. Pada saat datang, tabib Choi berkata kepada tabib lain, tolong beritahukan Ibu Suri keadaanku sudah mulai membaik, jangan sampai membuatnya khawatir. Dosung berkata, aku tahu kamu hampir saja kehilangan nyawa kamu, jadi aku tahu bagaimana kemarahanmu sekarang. Dan Dosung juga agak khawatir guys kalau tabib Choi kenapa-napa, karena hanya dia yang punya penawar racun ayahnya dan membuat ayahnya bisa sembuh. Tabib Choi berkata, jika kamu ingin kakekmu selamat, minta kakekmu untuk mundur dari posisinya sekarang dan pensiun ke pedesaan. Aku kasih waktu sampai besok. 내일이라도 관직에서 물러나 나 강하게 만드십시오. Dosung kaget dan menjawab, bagaimana mungkin kakekku mau menurutiku dan mau begitu saja mundur. Tabib Choi menjawab, bilang saja aku yang minta dan dia akan menuruti kemauanmu. Dan juga katakan kalau aku sudah menemukan bukti dokumen bahwa neneknya dulunya adalah seorang budak. Dan Dosun kaget dan bertanya, apa maksud kamu? Apa yang dikatakan tabib Choi tentang dokumen neneknya adalah budak? Karena Dosung juga merasa dia adalah keturunannya dan tabib Choi hanya diam saja. Dosung kembali ke ruangannya. Dosung marah dan melempar seluruh yang ada di meja. Fakta baru apalagi yang membuatnya sudah cukup bersedih dan tersakiti. Dosung benar-benar tertekan dan berkata dalam hatinya, kakak, apa yang akan kakak lakukan dalam posisiku ini? Sambil menangis. Ligun di malam hari flashback perkataan tabib dan Sosung yang mengatakan kalau yang mempunyai penawarnya adalah tabib Choi. Dan tabib Choi sekarang sedang berada dalam perawatan klinik kerajaan, yang berarti tabib Choi tidak ada di rumahnya. Ligun memutuskan untuk pergi ke rumah tabib Choi guys, tanpa sepengetahuan Gapsok dan Sosung. Ligun pergi ke sana dengan menyamar menggunakan pakaian serba hitam dan cadar. Ligun mulai mencari-cari di setiap laci di ruangan kerja tabib Choi. Namun pada saat masih mencari, Ligun mendengar suara seseorang di luar membuka pintu. Ligun langsung memadamkan lilinnya dan pergi keluar. Namun pada saat di luar ternyata suara itu berasal dari ruangannya Myung Yun. Dan Ligun kaget melihat Myung Yun sedang berada di luar termenung. Dan Myung Yun pun termenung dan mengingat Ligun terus. Ligun yang hanya berani melihat dan tidak berani menghampiri. Dengan hanya melihatnya saja, Ligun merasa rindunya terobati sedikit. Dan Ligun matanya berkaca-kaca menahan tangis. 저를 보쌈하게 만든 어의 여식. Tabib Choi sedang mengganti perbannya. Kemudian Ibu Suri masuk ke klinik kerajaan dengan diam-diam. Kemudian memeluk tabib Choi dengan eratnya guys. Ibu Suri di sini berkata sambil menangis, aku sangat ketakutan. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Aku akan memastikan mulai sekarang tidak akan ada orang yang berani menyakitimu lagi. Dulu kamu selalu melindungiku, mulai sekarang aku yang akan melindungimu kakak. 그 누구도 오라버니를 건드리지 못하게 할 것입니다. Keesokan harinya, Ibu Suri merombak kabinet para menteri. Ibu Suri memerintahkan menangkap pelaku penembakan kepada tabib Choi dan cek apakah mereka bekerja sama dengan pengkhianat sambil marah. Dan pada hari upacara penobatan putra mahkota akan diselenggarakan juga pernikahan putri inspektur kerajaan menjadi putri mahkota, dan persiapkan semuanya. Salah satu menteri berkata, ini berkaitan dengan peraturan kerajaan Ibu Suri. Tidak pernah ada dalam sejarah kalau penobatan putra mahkota langsung berbarengan dengan pernikahan dan penyambutan putri mahkota. Menurut peraturan yang berlaku, kita harus melakukan pemilihan terlebih dahulu dengan para calonnya. Kemudian terpilih satu yang memenuhi syaratnya.
그들이 역도들과 내통하지 않았는지 철저히 조사토록 하라. Menteri berkata, pertimbangkanlah lagi Ibu Suri. Dan semua menteri berkata, benar Ibu Suri, pertimbangkan lagi. Ibu Suri menjawab kembali dengan marahnya, ini adalah pernikahan antara keluarga kerajaan. Jadi semuanya harus sesuai kemauan aku dan turuti saja. Aku tidak mau mendengar perkataan atau keberatan dari siapapun itu. Dan cukup pertemuan ini selesai. Dan semuanya terdiam. Adegan Dosung mendatangi kakeknya. Dosung berkata kakek harus mundur dari posisi kakek sekarang, pensiun dan pulang ke desa. Kakeknya menjawab sambil marah, apa maksud kamu? Apa Choi Sangrok yang menyuruhmu? Coba kamu berpikir, kalau kamu mengusir kakek, kamu akan sendirian dan tidak akan ada yang melindungi kamu lagi. Apa mereka mengancam kamu sampai kamu melakukan hal ini? Dan Dosung menjawab, iya kakek. Jadi lebih baik kakek merahasiakan kalau nenek kita yang seorang budak dan menikah dengan seorang bangsawan. Dan kakeknya kaget, terdiam dan langsung duduk guys. 우리 집안이 얼짜 집안이라는 게 만천하에 드러나는 것보다 낫지 않겠습니까? Dosung menjawab kembali, pulanglah kakek, sampai aku naik tahta, aku akan memanggil kakek kembali. Kakek masih juga belum mengerti betapa menakutkan Choi Sangrok dan Ibu Suri, lalu Dosung pergi. Lalu kakeknya datang ke putrinya yaitu Ratu, mengatakan kamu pasti tahu betul kalau aku mengundurkan diri tidak ada yang melindungi Dosung lagi. Ingat hanya ayahmu inilah yang bisa membantu putramu. Ratu menjawab, ayah aku tidak punya keyakinan untuk membujuk Dosung. Jadi turuti saja kemauan Dosung. Dan Ratu menyuruhnya juga pergi guys, karena Ratu sebenarnya banyak kesal juga sama ayahnya. Karena ayahnya bekerja sama dengan mereka dan menempatkan mereka di posisi yang sulit sekarang. 대군을 설득할 힘이 없는 것을 어찌하겠습니까? 대군의 뜻에 따라주세요. Kakeknya Dosung kaget mendengar Ratu menyuruhnya pergi juga. Kakeknya Dosung merasa sedih dan lemas. Cucunya dan putrinya tidak membantunya. Kemudian kakeknya Dosung keluar ruangan Ratu dan berjalan lemas. Keesokan harinya, Ibu Suri mendengar kabar kalau kakeknya Dosung sudah mengundurkan diri dan pulang kampung. Ibu Suri senang mendengarnya, lalu tanya kabar bagaimana dengan Myung Yun. Pelayan Ibu Suri menjawab dia sudah memasuki istana sekarang. Myung Yun masuk istana diantar Mobek dan Ohul guys. Kemudian pelayan Ratu memberitahukan kabar ini ke Ratu dan Dosung. Ratu berkata apakah dia tahu kalau pernikahannya dipercepat barengan dengan pengangkatan menjadi putra mahkota. 다 알고 입거를 한 것인지 모르겠습니다. Myung Yun mendatangi ayahnya di klinik kerajaan. Ayahnya berkata kamu akan tinggal di klinik kerajaan mulai sekarang karena pernikahanmu dipercepat, dan ayah meminta Ohul menemanimu di sini supaya kamu bisa lebih tenang. Dan Myung Yun kaget dan merasa kecewa dengan ayahnya. Myung Yun dan Ohul tinggal di kamar tabib yang sederhana. Adegan Ligun mendapatkan kabar dari murid kakeknya kalau kakeknya Dosung sudah mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman. Para ajudan di istana juga diberhentikan sama disuruh pulang. Kemudian penobatan putra mahkota dan pernikahan antara putra mahkota dengan putri mahkota berbarengan juga. Lalu Gapsok bertanya siapa calon pengantin wanitanya. Mereka menjawab putri dari tabib Choi Sangrok. Gapsok dan Ligun kaget mendengarnya. 누구랑 혼례를 치른답니까? 대사원 최상록의 여식입니다. Ligun menjawab saya percaya Dosung pasti melakukannya karena terpaksa. Lalu Sosung membawa seorang dayang dari kediaman istana Ibu Suri. Dayang ini adalah dayang yang memberitahukan ke Ligun tentang Ibu Suri suka bertemu dengan tabib Choi pertama kalinya. Dan dia berkata dia berani melakukannya karena kasihan sama Janggem, pelayan Ibu Suri dulu yang telah lenyap dan diketemukan di kolam ikan. Dan dia memberitahukan ke Ligun baru-baru ini kalau dia mendengar percakapan antara Ibu Suri dengan pelayannya, bahwa dayang raja yang bagian mencicipi makanan raja pada saat itu ternyata masih hidup. 어디 있는지 몰라도 살아있는 건 확실합니다. Karena dulu pada saat raja keracunan, dia katanya tidak selamat juga. Saya yakin, tetapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dan Ligun kaget langsung bangun dan mengajak Gapsok untuk mencari dayang yang bernama Yun itu. Ternyata Ligun dan Gapsok datang ke sebuah pemakaman pada malam harinya.
dan meminta Gapsok untuk menggalinya. Dan setelah digali ternyata benar petinya kosong guys. Lee-gun berkata, saya yakin sekarang ternyata dia masih hidup. Dan Gapsok berkata bagaimana bisa dia keluar dari gerbang istana. 김이상궁이 살아있는 건 확실하구나. Lee-gun dan Gapsok datang ke penjual peti, mendatangi seorang kakek dan bertanya kebenarannya. Bagaimana caranya kamu kalau disuruh orang untuk menyelundupkan seseorang keluar istana dan mereka berpura-pura tidak selamat? Kemudian kakek menjawab sangat mudah. Kemudian flashback pada saat Dayang mencicipi makanan raja, dia menjatuhkan makanan raja yang ada racunnya tanpa sepengetahuan raja dan ratu. Lalu setelah beberapa saat raja mengeluarkan blood, karena racunnya sudah bereaksi, Dayang Yun ini juga berpura-pura terkena racunnya dan pura-pura pingsan. Dan pelayan Ibu Suri berkata kalau dia juga sudah tidak selamat karena racunnya, dan berkata ke semua orang. Setelah itu Dayang Yun dibangunkan dan dimasukkan ke peti yang di bagian bawahnya. Sedangkan orang lain di bagian atasnya yang pura-pura sudah tidak selamat juga. Dan tabib Choi menyaksikannya juga. Lalu peti dibawa keluar istana dan lolos guys. 관이 이중으로 만들어졌어도 절대 들킬 리가 없습니다. Dosung datang ke ayahnya dan menangis sambil memegang tangannya. Dosung berkata, ayah bantu aku ayah, bangunlah ayah, bangunlah. Karena tangisan Dosung, ayahnya membuka matanya sedikit dan bisa mendengar juga guys. Dosung memerintahkan pengawalnya untuk menyampaikan pesan ke Myung Yun untuk segera menemuinya. Adegan Lee-gun sedang membahas tentang Dayang yang masih hidup dan bersembunyi entah di mana. Lee-gun berkata kita tidak punya cara lain, lebih baik kita meminta tolong kepada seseorang dan mengajaknya bekerja sama dengan kita. Gapsok bertanya siapa yang bisa kita minta tolong dan kita ajak kerja sama tuan. 대놓고 찾을 수 있는 사람에게. Myung Yun datang menemui Dosung dan Dosung meminta maaf kepada Myung Yun karena memintanya untuk menemuinya malam-malam seperti ini. Myung Yun sendiri juga mengatakan tidak apa-apa, saya juga ingin memberitahu sesuatu kepada pangeran. Saya ingin mengatakan maaf kalau saya tidak bisa menikah dengan Anda karena saya adalah seorang pendosa. Saya telah membuat putra mahkota tersakiti, jadi bagaimana bisa saya menikah dengan Anda? Lalu Dosung menjawab, saya juga sama, tidak mau menikah dengan Anda, bukan karena saya tidak mencintai Anda. Anda tahu sendiri kalau saya mencintai Anda, tapi saya tidak mau pernikahan seperti ini. Lalu Myung Yun menjawab kembali, lalu kenapa Anda menerima pernikahan ini? Dosung menjawab karena terpaksa situasi dan keadaan. 내가 어찌 이 혼인을 받아들였는지. Dosung berkata dalam hatinya, baguslah dia tidak tahu menahu tentang hubungan ayahnya dengan Ibu Suri. Lalu Myung Yun bertanya kembali, dan kenapa Anda memanggilku? Dosung menjawab, saya tidak tahu kondisi yang sebenarnya tentang ayah saya. Saya takut dia makin memburuk. Myung Yun kaget dan bertanya, maksud Anda ayah Anda yang sedang sakit? Dengan kata lain ayahnya Lee-gun juga. Dosung berkata ayah saya telah diracuni oleh seseorang dan semua tabib tidak tahu cara mengobatinya karena tidak tahu penawarnya. Jadi saya meminta pertolongan Anda. Racun apa yang membuat ayah saya sakit dan bantu cari cara untuk menyembuhkannya dan mencari penawarnya. Myung Yun menjawab kembali, kenapa Anda meminta pertolongan ke saya? Kenapa tidak ke ayah saya yang lebih tahu soal ini? 아무도 아바마마께서 일어나시는 걸 바라지 않소. Ayah Anda tidak mau mengobatinya karena masalah putra mahkota, dan saya juga tidak mau ayah Anda tahu kalau saya meminta tolong kepada Anda. Saya mohon bantulah supaya ayah saya bisa bangun. Setelah ayah saya bangun, nama kakak saya bisa dibersihkan dan Anda tidak perlu menikahi saya. Tapi pangeran, saya hanya belajar beberapa racun saja dari ayah saya. Saya tidak sehebat yang Anda katakan. Rasa khawatir begitu besar Myung Yun karena diminta untuk menyembuhkan seorang raja tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi karena Dosung berulang kali memohon kepada Myung Yun, akhirnya setuju walaupun Myung Yun merasa berat.
형님도 낭자가 아니었다면 죽을 수도 있었다고 했고. Lee Gun dan Gapsok menyamar di malam hari dan mendatangi sebuah rumah. Dan ternyata rumah kakeknya Dosung. Kakeknya Dosung berkata, "Siapa kamu?" Lee Gun membuka cadarnya dan berkata, "Lama tidak bertemu Tuan Yun." Kakeknya Dosung kaget dan berkata lagi, "Kamu datang untuk melenyapkanku." Lee Gun menjawab kembali, "Tidak, aku datang justru meminta bantuanmu." Sambil mengeluarkan sebuah surat dokumen atau daftar budak yang dicari oleh tabib Choi. Kakeknya Dosung kaget melihatnya. Lee Gun menjawab, "Ini adalah suap dariku." 아마 협조하실 겁니다. Dan flashback ada yang memberikannya ke Lee Gun karena yang menyimpannya adalah kakeknya. Akhirnya Myung Yung datang ke kediaman raja membawa peralatan medisnya. Setelah sampai di sana, Myung Yung disuruh menunggu. Pengawal berbicara dengan Dosung. Pengawal bertanya benar tidak apa-apa dia masuk dan mengobati raja, dan apakah dia tahu yang meracuninya adalah ayahnya sendiri. Dosung menjawab dia tidak tahu. 아비가 한 짓이라는 것도 모르고 있는 것 같아서. Dia berbeda dari ayahnya, makanya aku meminta bantuannya. Tapi kalau ketahuan nanti kita akan mendapatkan masalah, pangeran. Dosung menjawab resiko yang harus kita ambil, tidak ada cara lain. Dia pasti sedikitnya tahu itu racun apa kalau sudah mengeceknya. Pengawal menjawab, "Baiklah, saya akan menyuruh semua pengawal dan Kasim pergi." Dan pada saat Myung Yun akan segera masuk ke kediaman raja, ayahnya pun di klinik kerajaan pamit dan berkata ke tabib lainnya akan mengecek yang mulia raja sekarang. Karena semenjak saya terluka, saya belum memeriksanya kembali. Dan tabib Choi berjalan menuju ke kediaman yang mulia raja juga, guys. 아닐세, 다녀오겠네. Kemudian Myung Yun dipersilakan masuk dan Myung Yun mulai memeriksa nadi raja. Tabib Choi sudah mulai mendekati ruangan raja. Myung Yun menusukkan akupuntur kepada wajah raja dan mengambil sampel bloodnya dan mencium baunya. Kemudian mengecek racun apa yang ada di dalam tubuh raja. Myung Yun menusukkan lagi jarum di kakinya dan kemudian Myung Yun melihat raja membuka matanya, guys. Namun pengawal yang di depan berkata, "Yang mulia, inspektur kerajaan telah datang." Myung Yun kaget dan panik, segera membereskan barang-barangnya dan bersembunyi di dalam lemari. Kemudian tabib Choi masuk melihat ke dalam. Tabib merasa ada yang aneh dan mengecek ke bagian lemari, takut ada orang yang sembunyi di lemari. Myung Yun udah deg-degan, guys. Namun tabib Choi tidak jadi membukanya dan kembali duduk untuk mengecek keadaan raja. Sedangkan Myung Yun hanya bisa mendengar dan mengintip sedikit dari celah. Setelah mengeceknya, tabib Choi berbisik dan berkata kepada raja, "Anda pikir Anda bisa menipu saya? Ayo bukalah mata Anda yang mulia." Tabib Choi tahu kalau raja sudah sadar dan raja membuka matanya. 이럴 뜻이지요, 전하. Kemudian tabib Choi berkata lagi, "Anda terlalu dini bangun yang mulia." Dan tabib Choi mengeluarkan racunnya lagi, guys, dan berkata lebih baik Anda tidur lagi saja. Di mana Myung Yun tidak percaya apa yang dilihatnya, menyaksikan dan mendengarkan ayahnya berkata seperti itu. Dan Myung Yun hanya mengeluarkan air matanya melihat perbuatan ayahnya. 조금 더 주무셔야겠습니다, 전하. Dan tabib Choi meminumkan lagi racunnya kepada raja, guys. Nah guys, sekian episode 10. Ditunggu kelanjutan hanya di Blossom Official 19. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.